Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya sudah dipercayakan sebagai moderator untuk membuka diskusi kita pada saat ini untuk membahas mengenai bioinsektisida dari ekstrak tanaman. Sebelum kita memulai diskusi untuk membawakan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Wodi Mifernia, Stambuk D1, B1 17122. Asal saya dari Muna Induk di Kecamatan Kontunaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Amriani. NIM saya D1 B1 17149. Asal saya dari Kecamatan Maligano. Terima kasih. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tambuk D1 B1 17062. Saya dari Konawe Selatan, tepatnya di Palangga. Perkenalkan, nama saya Wode Sri Mulawarni, Stambuk D1 B1 17120, asal dari Muna, Kecamatan Watu Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sima, Stambuk D1 B1 17141, asal Kona Utara, Kecamatan Lasolo, Desa Abola. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ratostan, Stambuk D1 B1 17069, asal daerah Raha. Perkenalkan, Itulah tadi perkenalan diri dari kami semua. Untuk pembawaan materi kami buka oleh pemateri pertama. Kepada yang bersangkutan, Eni Amriani, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya langsung saja. Materi pertama itu cara pembuatan insektisida tanaman jarak pagar. Penemuan ini berkaitan dengan insektisida tanaman dan lebih lanjut lagi dengan metode pembuatan insektisida yang diekstraksi dari tanaman Jatropha. Insektisida ini terutama digunakan untuk membunuh hama-hama. Jatropha Circas L juga dikenal sebagai Jatropha bijinya kulit kayu, daun, akar, dan yang mengandung berbagai sumber obat hayati yang dapat diekstraksi untuk menghasilkan obat hayati dan pestisida hayati. Tanaman ini terutama tersebar di daerah tropis dan subtropis seperti Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Selatan. Juga tumbuh di lembah kering panas di barat daya Cina. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa pohon tersebut mempunyai fungsi nutrisi, antibakteri, antivirus, insektisida, antitumor, dan perawatan kesehatan. Ekstrak yang larut dalam air dari cabang Jatropha circas jelas dapat menghemat degenerasi sel akibat HIV di laboratorium. Dan toksisitasnya rendah terhadap sel. Beracun bagi mata, soma, dan inang perantara onco melania. Ekstrak metanol adalah yang paling beracun dan dapat digunakan sebagai pembunuh moluska. Ekstrak Jatropha circas dapat digunakan untuk mengobati malaria tanpa efek samping toksis dan memberikan pengobatan yang efektif bagi pasien yang resisten terhadap kloroquine. Ekstrak perasan daun agar memiliki efek bakterisida pada bakteri umum seperti Staphylococcus dan Bacil, memiliki efek merusak pada telur cacing gelang dan telur nematoda pada suhu kamar.
dan memiliki efek membunuh pada larva nyamuk dapat menghasilkan disinfektan yang ramah lingkungan dan praktis. Budidaya jarak pagar skala besar adalah proyek pengentasan kemiskinan hijau yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Sains dan Teknologi dan Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tanaman ini telah berhasil diuji di Guangzhou, Sichuan, Yunnan, dan daerah lain di mana pegurunan berbatu paling serius di Cina. Buahnya digunakan sebagai bahan mentah. Pertemuan ini menangkap metode pembuatan insektisida tanaman jarak pagar, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Jarak pagar dengan udara dan biji setelah dikupas dihancurkan menjadi pasta dengan penghancur dan ditempatkan dalam wadah. Yang kedua, menurut perbandingan berat biji. Petroleum dicampurkan ke dalam wadah dan masukkan ke dalam instrumen ultrasonik untuk sonikasi. Yang ketiga, ulangi proses langkah B, pisahkan minyak lemak pada biji jarak melalui petroleum ether. Yang keempat, gabungkan untuk lemak di atas, tempatkan residu dalam wadah dan saring hingga kering dengan kompor vakum. Yang kelima, campur pelarut kering sesuai dengan rasio berat residu, metanol dan tambahkan ke instrumen ultrasonik. Yang ketujuh, ulangi proses langkah kelima, mendapatkan ekstrak metanol. Yang kedelapan, ekstrak dicampur dengan air atau ekstrak etanol dicampur untuk mendapatkan insektisida yang terbuat dari tanaman jarak pagar. Selanjutnya langsung ke Untuk pembawaan materi selanjutnya itu akan disambung oleh saya sendiri mengenai cara pembuatan insektisida tanaman jarak pagar. Nah, di sini mengenai komponen efektif utama dari insektisida tanaman adalah ekstrak metanol dari biji jarak pagar setelah minyak berlemak diekstraksi. Dibandingkan dengan penemuan sebelumnya, penemuan ini memiliki keuntungan sebagai berikut. Dalam permintaan strategi energi nasional dan secara sah menempati garis dengan penelitian bioenergi internasional, pabrik energi Jatopra saat ini memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan. Sejumlah besar biji jarak pagar akan menimbulkan 1/2 dari residu setelah minyak diekstraksi. Penemuan ini menggunakan kembali sisa yang tersisa setelah mengubah pabrik energi menjadi biodiesel untuk pengembangan pendekatan aplikasi baru untuk pembangkit energi. Peralatan dan metode persiapan yang digunakan sesederhana dan mudah diterapkan, memiliki efek penggunaan yang baik dan memiliki efek insektisida yang signifikan, yang dapat menggantikan insektisida kimia. Untuk cara mendetailnya itu akan saya jelaskan. Itu memiliki beberapa tahapan yang diantaranya itu untuk tahapan awal itu menimbang 2 kg biji jarak pagar sampai kering secara alami. Jika memungkinkan gunakan pengeringan pada suhu 98, 102 atau 105 derajat Celcius selama 2, 3, 4 atau 5 jam. Kemudian membuat kelembaban kurang dari 10% biji, buang kulit biji untuk mendapat dan menghaluskan menjadi pasta dengan alat penghancur dan tempatkan dalam wadah. Nah, kemudian untuk langkah B itu menuang 5-7 kg petroleum ether 60-90 derajat Celcius ke dalam wadah dan diaduk rata. Kemudian memasukkan ke dalam instrumen ultrasonik dan lakukan sonik pada instrumen ultrasonik selama 25, 28, 30 atau 35 menit untuk membuat minyak berlemak larutan dalam pelarut. Kemudian larutan yang mengandung minyak lemak disaring ke dalam wadah pemulihan pelarut untuk memulihkan pelarut, dan pelarut yang diperoleh dipompa kembali ke wadah instrumen ultrasonik. Untuk bagian C, mengulangi proses pada langkah B sebanyak 3-5 kali, melewatkan minyak berlemak dalam biji jarak pagar melalui petroleum ether. Untuk langkah D, minyak lemak gabungan, minyak lemak adalah 450-600 gram. Residu ditempatkan dalam wadah dengan kain saring atau saringan dan disaring sampai kering dengan pompa vakum.
Tekanan pompa vakum adalah 0,07, 0,08, atau 0,09, atau 0,1 megapascal. Waktunya 1 atau 2 jam. Dan sisa filter yang tersisa setelah diekstraksi minyak adalah 400 sampai 550 gram. Untuk langkah kelima atau bagian E itu menuang 5-7 kg metanol ke dalam wadah dan dicampur dengan residu setelah penguras pelarut, kemudian menambahkan ke sanikator, sonikat dalam sanikator selama 25, 28, 32, atau 35 menit. Dan saring larutan mengandung metanol ke pelarut pemulihan dengan hisap metanol diambil dari wadah dan metanol pulih dituangkan ke dalam wadah terak di sanikator. Setelah metanol dan terak dicampur, ultrasound dilanjutkan. Untuk bagian ke-6 atau bagian F, mengulang proses pada langkah kelima bagian E sebanyak 3-5 kali, dan memisahkan komponen aktif insektisida dalam residu pelarut metanol 5 gram. Ekstrak metanol diperoleh, berat ekstrak adalah 8-27. Untuk bagian G, ekstrak metanol dicampur dengan pelarut untuk membuat konsentrasi tertentu dan dapat digunakan untuk membuat insektisida tanaman dari penemuan ini. Komponen utama yang efektif dari insektisida nabati adalah ekstrak metanol dari biji jarak pagar. Setelah minyak lemak diekstraksi, ekstrak dicampur dengan air 1:2-5 atau ekstrak etanol pada 1:10-20. Campurkan secara proporsional untuk mendapatkan insektisida yang terbuat dari tanaman jarak pagar. Untuk materi pertama hanya sampai di situ, dan untuk melanjutkan materi selanjutnya akan dibahas oleh Jumarno. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan, paparkan materi tentang paten kedua yang berjudul insektisida nabati. Di mana insektisida nabati kita ketahui bahwa salah satu pestisida nabati yang diolah dari bahan-bahan nabati atau dari tumbuhan, termasuk dan juga termasuk golongan dari pestisida. Insektisida nabati ini memiliki toksisitas rendah, mudah terurai, dan kompatibilitas lingkungan yang baik, serta untuk membunuh musuh alami. Keunggulannya itu mudah mengembangkan kekebalan terhadap obat-obatan atau insektisida nabati ini lebih ke satu pestisida yang digunakan untuk membasmi atau mengendalikan hama insekta, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu serangga. Nah, dalam penemuan ini mengungkapkan, atau dalam artikel ini mengungkapkan suatu insektisida nabati dan metode. Komponen efektif dari insektisida nabati terdiri dari bahan baku. Menurut dari beberapa klaim, insektisida nabati atau insektisida tanaman ditandai dengan bahan aktifnya terdiri dari bahan baku berikut dihitung dengan beratnya. Umpama itu bagian layu 30-70 bagian T. Daun buah pahit 10-30 bagian. Kemudian di klaim kedua dicirikan bahwa bahan aktif terdiri dari bahan baku yang beratnya layu 50-70 bagian T, margosa 15-20 bagian, Prutus cnedi 12-28 bagian, dan Umbis temona 30-40 bagian, dan 25-35 bagian kapsikum. Insektisida tumbuhan sebagaimana satu bercirikan bahan aktifnya terdiri dari bahan baku telayu 60 bagian, margosa 18 bagian, Prutus 20 bagian, Umbis temona 35 bagian. Kemudian yang keempat, metode persiapan untuk insektisida tanaman seperti yang dijelaskan dalam klaim 1-3 dicirikan ada beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ambil 5 jenis bahan baku yang disebutkan di atas secara proporsional, keringkan, tumbuk, kemudian campur. Kemudian langkah kedua, 95% alkohol perendaman 1-2 jam. 5-10 kali berat akan ditambahkan
dalam senyawa. Kemudian dipanaskan sampai 60 sampai 80 derajat Celcius. Kemudian diekstraksi 1 sampai 2 jam. Saring, kumpulkan ekstrak, sisa filter menambahkan 95% etanol, 2 sampai 4 kali beratnya. Kemudian dipanaskan hingga 50 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian ekstraksi ultrasonik 2 sampai 3 jam. Kemudian disaring dan mengumpulkan ekstrak. Ekstrak yang diperoleh 2 kali diekstraksi dilakukan penggabungan dan mendapatkan etanol insektisida tanaman. Kemudian yang ketiga, untuk diperoleh pada langkah 2, ekstrak diuapkan untuk penguapan pelarut sepenuhnya pada 60-65 derajat Celcius. Konsentrat insektisida tanaman diletakkan dan dikeringkan di tempat teduh pada suhu normal. Kemudian dihancurkan hingga 60 sampai 200. Kemudian dapatkan bubuk insektisida tanaman. Dengan bubuk insektisida tanaman, pelarut antara lain surfaktan sesuai dengan rasio berat percampuran atau perbandingannya itu 4:1:2. Kemudian didapatkan insektisida dari tanaman ini. Banyak metode pembuatan insektisida nabati dan metodenya itu atau langkah-langkahnya itu tergantung dengan bahan-bahan yang atau komposisi bahan yang dicampurkan. Komposisi bahan tanaman yang dijadikan sebagai pestisida insektisida nabati itu ada ampaste dari beras. Kemudian untuk metode atau bervariasi. Pada jenis tanaman margos atau Melia acederach yang dikenal dengan nama Cinaberry. Kemudian ada juga tanaman Protos cinde, Cnidium munieri. Kemudian ada Umbus stemona yang merupakan akar dari tumbuhan stemone. Akarnya ini yang dijadikan sebagai insektisida. Mungkin kemudian untuk tujuan dari penemuan ini untuk menyediakan sejenis insektisida tanaman untuk serangga seperti tungau, laba-laba. Kemudian pada pohon buah-buahan dalam situasi pengendalian pestisida kimia dengan mudah untuk mengembangkan kekebalan terhadap obat-obatan. Kemudian pada umumnya jenis insektisida nabati itu dicirikan yang memiliki bahan aktif. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon ditambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Pembawaan materi kedua telah selesai. Sekarang kita akan lanjut pada materi ketiga. Untuk pemateri silahkan untuk membahas materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang insektisida hayati komposit matriks tembakau dan komponennya. Pada penemuan ini memberikan Selanjutnya kita lanjut pada pemateri keempat. Bagi pemateri silahkan untuk membahas materinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu insektisida tanaman serta cara penyiapan dan aplikasinya. Penemuan ini berkaitan dengan insektisida, khususnya insektisida tanaman dan metode pembuatan serta penerapannya. Tujuan dari penemuan ini adalah untuk menyediakan insektisida tanaman jenis baru yang tidak hanya memiliki efek insektisida yang baik, tetapi juga ramah lingkungan, tidak memiliki residu pada tanaman, dan tidak mudah bagi hama untuk mengembangkan ketahanan. Bahan baku pembuatan pestisida nabati yaitu Veratrum atau bawang-bawangan, Tripterigium wilfordi, Spora flavescens, Wolf poison, dan bagian-bagian lainnya.
penyediaan metode untuk membuat insektisida tanaman, yaitu langkah pertama yaitu mengambil bahan-bahan yang telah disediakan sesuai bagian beratnya, pencampuran dan penghancuran menjadi bubuk, dicampur menjadi bubuk. Setelah tercampur jadi bubuk, tambahkan 10 kali berat pelarut, ditambahkan untuk mengekstraksi bahan aktif dari obat masal, dan kemudian pelarut distilasi uap dilewatkan untuk memekatkan larutan obat, dan larutan obat dipekatkan selama 6-8 jam sambil mengekstraksi. Kedua yaitu ketiga, bahan pembantu kelarutan obat pekat yang diperoleh pada langkah kedua tadi untuk mendapatkan larutan campuran sehingga kandungan bahan pembantu mencapai 15-25%. Penemuan ini juga memberikan aplikasi insektisida tanaman dalam mencegah dan mengendalikan hama gandum, kapas, beras, sayuran, dan pohon buah-buahan. Pengendalian hama khusus meliputi kutu daun gandum, kutu daun kapas, ulat kapas, penggerak batang padi, wereng padi, ulat pucuk, wereng padi, wereng, trips, kutu daun nabati, serangga, cacing, ulat kuning, serangga, sisik, dan serangga-serangga lainnya. Metode aplikasi yang disukai dari insektisida tanaman dari penemuan ini sesuai dengan konsentrasi insektisida dari penemuan ini dan jenis serangga yang berbeda. Insektisida yang dibuat diencerkan dengan air sebanyak 600-800 kali. Dan kemudian unit perlu ditentukan sesuai dengan ukuran tanaman. Dosis aplikasi untuk area tersebut umumnya 4-15 kg pestisida nabati dari penemuan ini per Mungkin itu saja yang dapat saya bahas dari paten 4. Selanjutnya dilanjutkan kepada teman saya, Asrima. Saya kembalikan dulu ke moderator. Untuk materi selanjutnya, Asrima silakan untuk menyambung materi 4 tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyambung materi dengan judul insektisida tanaman serta cara penyiapan dan aplikasinya. Metode aplikasi yang disukai dari insektisida tanaman dari penemuan ini sesuai dengan konsentrasi insektisida dari penemuan ini dan jenis serangga yang berbeda. Insektisida yang dibuat diencerkan dengan air sebanyak 600-800 kali dan kemudian unit perlu ditentukan sesuai dengan ukuran tanaman. Dosis aplikasi untuk area tersebut umumnya 4-15 kg pestisida nabati dari pertemuan ini. Waktu aplikasi khusus kutu daun kapas diterapkan selama periode bercak, kapas bollworm, dan Pieris rapae diterapkan selama periode penetasan telur. Insektisida tanaman dari penemuan ini adalah cairan transparan berwarna coklat kehijauan yang elastis, stabil terhadap cairan asam, lemah, dan cairan netral. Dan memiliki efek mematikan yang signifikan pada kutu kapas, kutu kubis, Pieris rapae, kapas bollworm, dan hama lainnya yang disebutkan di atas. Percobaan berikut dapat dilakukan eksperimen efek kontrol kutu kapas.
percobaan. Dua metode eksperimental. Pertama, metode observasi eksperimental. Survei tanaman tetap dan daun tetap. Sebelum aplikasi, 5 titik per plot, 2 tanaman per titik, dan 3 daun kutu per tanaman. 1 di atas, tengah, dan bawah tanaman kapas. Catat untuk jumlah kutu daun, teliti jumlah serangga sisa pada 3 daun tanaman yang ditanam pada 1, 3, 5, dan 7 hari pertama setelah aplikasi. Hitung laju penurunan populasi serangga dan koreksi laju penurunan populasi serangga, dan hitung rata-rata dari hasil 3 aplikasi. 3 hasil percobaan. Hasil percobaan ditujukan pada pertama, pengaruh insektisida tanaman dari penemuan ini untuk mengendalikan kutu kapas. Lanjut. Percobaan pada pengendalian ulat kapas. 2 metode eksperimental. Pertama, percobaan insektisida dalam ruangan dan percobaan insektisida di luar lapangan. Yang pertama itu percobaan insektisida dalam ruangan. Larva ulat kapas instar kedua dikumpulkan dari lapangan secara acak, dibagi menjadi 4 kelompok. Dimasukkan ke dalam tangki pemeliharaan serangga dengan kapas daun muda. Dan kemudian percobaan yang disiapkan, pertama, dari penemuan ini digunakan dalam contoh 1, insektisida dan air bersih disemprotkan secara merata pada 4 kelompok serangga dan daun kapas dengan menyemprot tangan kecil. Setelah 24 jam, diamati jumlah serangga yang mati. Kemudian dihitung mortalitas dan mortalitas yang dikoreksi. Percobaan insektisida lapangan. Lokasi percobaan dan pengelompokan percobaan sama dengan percobaan. Yang pertama, kecuali waktu aplikasi untuk memilih masa inkubasi telur dari ulat kapas. Metode observasi eksperimental. Menggunakan survei tumbuhan dan daun tetap. 5 titik per plot sebelum aplikasi, 2 tanaman per titik, 1 hari sebelum aplikasi, dan 3, 5, dan 7 hari setelah aplikasi untuk mengetahui jumlah larva hidup. Efek pengendalian ditunjukkan dengan laju penurunan larva relatif terhadap kelompok kontrol tanpa pestisida. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk pemateri kelima, Ratosan silakan untuk melanjutkan. Sorry. Untuk pemateri berikutnya, Ratosan silakan untuk membahas mengenai materinya. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelima dengan tema insektisida ramah lingkungan yang terdiri dari ekstrak tumbuhan alami dan cara pembuatannya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ketidakpercayaan konsumen terhadap pestisida yang dilarang telah muncul sebagai masalah sosial. Disinfektan dan pestisida yang ada memiliki efek terbatas pada bakteri atau hama tertentu, memiliki banyak kerugian, tidak ramah lingkungan, dan digunakan sebagai insektisida atau fungisida bila diaplikasikan pada tanaman. Akibatnya produk tersebut memiliki efek mainstream yang rendah atau efikasi yang rendah karena repot menggunakan pupuk secara terpisah atau campuran. Dari desinfektan yang ada, misalnya desinfektan klorin, memiliki berbagai macam kekuatan bakterisidal seperti bakteri, fungi, bakteriofag, dan virus. Akan tetapi memiliki kelemahan, yaitu sifat korosif dan menyebabkan iritasi kulit. Selanjutnya ada juga bakteri
Selanjutnya ada juga disinfektan uretra, yaitu memiliki keuntungan tidak menyebabkan iritasi kulit, tetapi memiliki kelemahan dari penonaktifan pada pH tinggi dan penanaman pewarnaan perangkat. Selain itu ada juga senyawa amonium quaterner, yaitu dia kurang beracun, tidak berbau, dan memiliki keamanan yang sangat baik terhadap pH dan organik, tetapi memiliki daya sterilisasi yang rendah terhadap bakteri dan bakteriofag serta membentuk busa. Disinfektan atau insektisida disinfektan yang didasarkan pada bahan kimia tersebut memiliki keunggulan dalam kemanjuran obat, tetapi selalu memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya khususnya sisa obat tersebut dapat berbahaya bagi lingkungan atau termasuk tubuh manusia. Oleh karena itu, pengembangan insektisida dengan menggunakan ekstrak tumbuhan alami baru yang aman, ekonomis, dan efektif dengan menerapkan metode pertanian ramah lingkungan sangat dibutuhkan. Dan situasi penyebaran metode pengendalian ramah lingkungan yang mampu mengendalikan secara aktif. Pada materi ini menjelaskan penemu telah menggunakan ekstrak tumbuhan alami untuk memecahkan masalah konvensional yang disebutkan tadi. Penemu telah menemukan bahwa komposisi pestisida alami digabungkan dengan ekstrak tumbuhan dapat memenuhi persyaratan tersebut. Contohnya insektisida dari daun teh hijau. Tujuan dari penemuan ini adalah menyediakan pestisida ramah lingkungan dan komposisi dalam mengusir serangga yang terdiri dari ekstrak tumbuhan. Adapun cara pembuatan insektisida dari ekstrak teh hijau yaitu menggunakan 2 liter etanol 70% ditambahkan ke 100 gram daun teh hijau yang dicuci dengan air suling, terus dilanjutkan dengan pemanasan pada 70 derajat Celcius selama 2 jam untuk mengekstrak reflux di bawah reflux. Terus ekstrak yang dihasilkan disaring melalui kertas saring 400 mes dan filtrat disaring di bawah tekanan yang dikurangi. Itu dipekatkan menggunakan reflux, filtrasi dan konsentrasi diulang menggunakan jumlah pelarut yang sama. 6,48 gram ekstrak pekat diperoleh dan rendaman dengan metode ekstraksi etanol 70% adalah 3,24% yang dipakai. Jadi itu pembuatan singkat insektisida dari daun teh hijau. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi poin kelima ini. Selanjutnya saya saya kembalikan kepada moderator. Tentang insektisida hayati komposite, matriks tembakau dan cara pembuatannya. Penemuan ini membuktikan insektisida biologis komposit, matriks tembakau dan pembuatannya. Insektisida hayati komposit mengandung komponen insektisida turunan tanaman tembakau dan minimal satu komponen insektisida turunan mikroorganisme. Limbah tembakau dipilih sebagai bahan baku dan dihasilkan melalui fermentasi mikroorganisme insektisida. Langkah-langkah pengoperasian di penyiapan berikut: perluasan kultur, fermentasi dan ekstraksi dan lain-lain. Proses fermentasi dapat mengadopsi fermentasi cair atau fermentasi padat. Insektisida biologis komposit matriks tembakau dari penemuan ini tidak hanya mengandung mikroorganisme insektisida dan metabolisme, tetapi juga mengandung komponen insektisida tembakau yang mempunyai efek insektisida ganda. Metode penemuan ini dapat memanfaatkan sepenuhnya apa yang belum digunakan sumber limbah tembakau sebagai makanan dan menghasilkan ekonomi, ekologi, dan sosial yang baik. Untuk produksinya aman untuk organisme dengan target memiliki toksik rendah dan efek samping serta kompatibel dengan lingkungan telah menjadi tambahan industri pestisida. Oleh karena itu
dipengaruhi produk pertanian dan sampingan. Bahan baku utama adalah mungkin kedelai, mungkin kacang tanah, tepung ikan, dedak, dan beton serta ekstrak. Biaya bahan baku menyumbang 30% dari biaya produksi. Meningkatnya harga bahan mentah sampingan, biaya bahan baku akan semakin membatasi daya saingnya dalam kimia dan perluasan industrinya. Bagaimana mengurangi biaya produksi adalah inti dari pasar saat ini. Selain itu, bahan baku tersebut dapat dijadikan pakan yang baik dan penggunaan tetap fermentasi untuk menghasilkan. Oleh karena itu, memiliki bahan baku beredar produksi komersial dan aplikasi pestisida secara luas. Karena limbah tembakau mengandung berbagai komponen insektisida seperti alkaloid, tembakau, minyak atsiri tembakau, dan tembakau dapat digunakan sebagai insektisida nabati bebas polusi, namun penggunaan langsung limbah tembakau sebagai pestisida memiliki pemanfaatan sumber daya yang rendah dan efek insektisida terbatas. Limbah tembakau kaya akan protein, karbohidrat, lignin, selulosa, asam organik, dan lain. Kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium umumnya lebih tinggi daripada tanaman yang pangan, yang merupakan sumber biomasa yang berharga. Untuk pemanfaatan langsung limbah tembakau pestisida sumber daya di atas batas secara maksimal. Itulah pembacaan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi pembahasan kami semua mengenai bioinsektisida dari ekstrak tanaman. Dan untuk diskusi ini saya tutup. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Ada semua. Sudah. Ada semua. Jadi